Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abian dari jurusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Kepada yang terhormat Pak Revi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi yang telah memberi kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan tentang analisis perusahaan Goto. Perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Abian, saya sendiri, Evelyn, Fatan, Aldi, Bunga, Anet, Aziz, dan Brian. Lanjut ke bagian visi dan misi, pertanyaan visi saat ini yaitu memberi kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi dan meraih keberhasilan dalam ekonomi digital. Lalu ada pernyataan visi baru, menjadi perusahaan ekonomi digital terdepan di Asia Tenggara dan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menciptakan peluang dan dampak positif yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pernyataan misi saat ini, yaitu untuk mendorong kemajuan dengan menawarkan infrastruktur teknologi dan solusi bagi semua orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital. Ekosistem Goto terdiri dari layanan transportasi on demand, e-commerce, pengiriman makanan, dan bahan makanan, logistik, dan pemenuhan, serta layanan keuangan dan pembayaran melalui platform Gojek, Tokopedia, dan Goto Financial. Lalu ada pernyataan visi misi baru, yaitu menjadi mitra terpercaya untuk mendorong kemajuan bagi semua orang dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi digital, khususnya di Asia Tenggara, dengan menyediakan solusi teknologi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di bidang transportasi, e-commerce, pengiriman, logistik, dan keuangan. Visi dan misi baru ini dibuat sesuai dengan buku panduan Fred. Berikut adalah 20 kekuatan dan kelemahan utama perusahaan Goto. Berdasarkan tabel faktor kekuatan, dapat dilihat Indonesia merupakan pasar utama Goto terbesar di Asia, merupakan faktor tertinggi dikarenakan populasi Indonesia yang mencapai 287 juta jiwa pada 2023. Hal ini memberikan peluang besar bagi Goto dengan jumlah mitra pengemudi Gojek mencapai 2,7 juta per akhir 2022, yaitu meningkat sebesar 100.000 dari tahun sebelumnya. Dilihat dari faktor kelemahan, pernyataan faktor rugi tahun berjalan meningkat 79% dari 22 triliun menjadi 40 triliun dan margin laba operasi bernilai negatif 267% merupakan faktor tertinggi dari kelemahan. Hal ini dikarenakan faktor tersebut dapat membuat profitabilitas perusahaan menurun dan ancaman terhadap kelangsungan bisnis Goto, sehingga kepercayaan investor serta pemegang saham juga akan menurun. Berikut adalah 20 peluang dan ancaman utama perusahaan Goto. Berdasarkan tabel faktor peluang, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi digital dan adaptasi teknologi yang cepat di kalangan masyarakat Indonesia menjadi faktor peluang tertinggi. Hal ini dikarenakan perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih belanja online dibandingkan offline, mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor, sehingga grup Goto dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan menggabungkan layanan e-commerce, on-demand, dan keuangan. Dilihat dari faktor ancaman, pernyataan faktor ancaman kebocoran data konsumen dan kepercayaan dan citra reputasi merupakan faktor tertinggi dari ancaman. Hal ini dikarenakan keamanan data konsumen yang sangat privasi menjadi prioritas utama dan PR Goto berperan penting dalam membangun serta menjaga reputasi perusahaan agar mencapai kesuksesan di masa depan. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan matriks SWOT, terdapat tiga alternatif strategi yang dipilih. Yang pertama, strategi market penetration dengan menggabungkan weakness dan opportunity, yaitu melakukan marketing yang masif dan efektif dengan menggunakan teknologi dan internet untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, dengan menggabungkan weakness 9, yaitu margin laba operasi yang negatif pada tahun 2022, dan threat 4, pengaruh meningkatnya inflasi, menghasilkan strategi retrenchment meningkatkan efisiensi biaya produksi, dan melakukan retrenchment secara optimal. Yang ketiga, dengan menggabungkan weakness dan opportunity, weakness 4 ROA bernilai negatif sebesar minus 29%, dan opportunity 8 pertumbuhan sektor di bidang UMKM, menghasilkan strategi backward integration, memperdayakan para mitra driver dan mitra penjual Tokopedia. Lalu selanjutnya di sini ada metric space. Metric space menunjukkan bahwa PT Goto harus fokus pada strategi divestasi, kebalikan dari investasi, di mana aset dibeli dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Divestasi melibatkan penjualan aset, baik berupa saham, properti, atau bisnis, oleh individu atau perusahaan.
Tujuan divestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan dengan cara mengurangi aset yang kurang optimal dan berinvestasi pada aset yang lebih menjanjikan. Dengan demikian, divestasi bukan hanya tentang menjual aset, tapi juga tentang mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi biaya. Analisis ini membantu dalam menentukan arah strategis perusahaan untuk harus fokus pada perbaikan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Baik, selanjutnya matriks BCG. Matriks BCG adalah analisis bisnis yang mengklasifikasikan divisi ke dalam 4 kuadran berdasarkan posisi pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan industrinya. Analisis matriks ini menunjukkan bahwa divisi ride-hailing, e-commerce, pengantaran makanan, serta finansial teknologi GoTo berada dalam kuadran question mark, menunjukkan pangsa pasar rendah tetapi pertumbuhan industri tinggi. Divisi logistik berada pada kuadran question marks tetapi mendekati dengan kuadran docs, menunjukkan pangsa pasar dan pertumbuhan industri yang rendah. Lalu strategi yang cocok adalah market development, tujuannya untuk memperdalam pasar internasionalnya karena kuadran question marks berarti memiliki tingkat pertumbuhan industri yang tinggi. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk divisi logistik, Goto dapat melakukan divestasi karena pangsa pasar dan pertumbuhan industri yang rendah, dan Goto dapat fokus untuk mengembangkan divisi lainnya. Untuk selanjutnya itu ada matriks IE, adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk menentukan posisi strategis perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal. Matriks IE menunjukkan bahwa Goto harus fokus pada perusahaan, strategi yang digunakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat. Goto berada di kuadran 2 dengan skor IFE 4,0 dan skor EFE 1,0. Ini menunjukkan Goto memiliki kekuatan internal yang kuat tetapi menghadapi peluang eksternal yang lemah. Posisi di kuadran 2 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi internal yang besar. Tantangan eksternal dapat membatasi pertumbuhannya. Posisi Goto di kuadran 2 menunjukkan perusahaan ini berada dalam posisi kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan. Selanjutnya, matriks Grand adalah alat analisis strategis yang membantu perusahaan menentukan strategi berdasarkan kekuatan kompetitif dan pertumbuhan pasar. PT Goto berada di kuadran 1 matriks Grand, menunjukkan kekuatan kompetitif yang kuat dan pasar yang sedang tumbuh. Posisi yang sangat menguntungkan. Dengan posisi ini, PT Goto memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Strategi yang disarankan adalah strategi agresif, termasuk ekspansi pasar, pengembangan produk baru, peningkatan investasi dalam perusahaan, dan memperkuat pemasaran. Berdasarkan matriks piramid strategi, saya merekomendasikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan kompetitif. Ini mencerminkan potensi besar perusahaan untuk ekspansi inovasi produk dan dominasi pasar jangka panjang. Baiklah, berikutnya adalah KSPM, yaitu pemilihan 2 strategi yang dipilih oleh Goto untuk perkembangan perusahaannya. Yang pertama ada strategi market penetration, melalui marketing yang masif dan efektif dengan menggunakan teknologi dan internet. Strategi ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar produk atau layanan yang sudah ada dengan melakukan pemasaran yang masif dan efektif. Memanfaatkan teknologi dan internet untuk meningkatkan penjualan dan mengatasi kerugian pada tahun 2021. Yang kedua, ada strategi market development dengan menargetkan peningkatan jumlah pengguna aktif sebesar 20% dalam 2 tahun. Goto berencana menargetkan ekspansi ke 3 negara baru di Asia Tenggara, memanfaatkan data pasar untuk memilih lokasi dengan potensi pertumbuhan terbesar. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengguna aktif dan membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Baik, selanjutnya untuk rekomendasi, berdasarkan hasil KSPM dapat dilihat bahwa strategi yang menghasilkan total nilai terbesar yakni strategi market development ke Asia Tenggara yang menargetkan peningkatan jumlah pengguna aktif sebesar 20% dalam 2 tahun. Potensi besar yang dimiliki Asia Tenggara yakni total populasi yang sangat besar mencapai 605 miliar yang sejalan dengan peningkatan pengguna internet yang diprediksi sebesar 520 miliar.
di tahun 2025. Kedua hal inilah yang menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar potensial bagi Gotoh dalam menjalankan bisnisnya. Rekomendasi market development ke Asia Tenggara ini dengan asumsi bahwa Gotoh mendapat suntikan dana berupa modal sebesar 50 triliun dari investor maupun pemerintah di negara Asia Tenggara yang mendukung operasional Gotoh dan yakin akan pertumbuhan jangka panjang perusahaan Gotoh. Selanjutnya, EPS EBIT berkaitan dengan strategi yang digunakan dalam meningkatkan keuntungan Gotoh, yaitu strategi pengembangan produk dengan memperluas market kita terpencil di Indonesia dan luar negeri. Maka pembiayaan dengan utang lebih menarik dibandingkan dengan pembiayaan ekuitas, karena EPS untuk utang sebesar 84,19 lebih tinggi dibandingkan EPS untuk ekuitas sebesar 84,12. Jika EBIT membaik, pembiayaan utang tetap memaksimalkan EPS Gotoh. Ditunjukkan oleh EPS sebesar 84,15 untuk pembiayaan utang dibandingkan dengan EPS 83,91 untuk pembiayaan dengan saham. Berikut ini adalah tabel financial statement Gotoh tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari laporan keuangan Gotoh tahun 2023 dan website seperti Yahoo Finance. Lalu selanjutnya adalah laporan laba rugi yang diproyeksikan menunjukkan perubahan sebagai berikut. Seperti pada tahun 2024, pendapatan Gotoh diproyeksikan naik 30% di tahun 2022 sampai 2023, mencapai 19,2 juta dolar. Namun dengan biaya barang terjual 6,5 juta dolar dan biaya operasional sebesar 26,9 juta dolar. Perusahaan mencatat kerugian operasional sebesar 14,2 juta dolar dan kerugian bersih sebanyak 13,142 juta dolar. Dan di tahun 2025, pendapatan meningkat menjadi 24,9 juta dolar dengan laba kotor 16,49 juta dolar. Dan di tahun 2026, pendapatan mencapai 32,4 juta dolar dengan laba kotor sebesar 21 juta dolar dan kerugian bersih sebesar 19 juta dolar. Dan di sini ada beberapa tabel atau item penting pada neraca seperti total assets. Mengapa di sini total assets sangat penting? Karena sebagai parameter yang digunakan dalam perhitungan nilai kekayaan dan sebagai komponen yang penting dalam perjanjian pinjaman. Lalu di sini ada total liabilities and equity. Dan total liabilities and equity ini sangat penting karena berfungsi sebagai indikator keuangan yang membantu perusahaan dan mengetahui jumlah kewajiban dan nilai kekayaan. Jadi, untuk kesimpulan, rekomendasi kelompok kami dibandingkan dengan rencana perusahaan saat ini adalah Gotoh dapat menggunakan debt financial untuk melakukan market development ke negara-negara di Asia Tenggara. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi pasar Gotoh di internasional. Selanjutnya, strategi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas basis pelanggan, meningkatkan volume transaksi, menyesuaikan harga layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengontrol liabilitas. Berdasarkan hasil proyeksi, kita bisa dilihat bahwa berbagai rasio keuangan itu naik perlahan, sedangkan untuk kerugian tahunan turun dari 90 triliun di tahun 2023 menjadi 19 triliun di tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa posisi keuangan Gotoh membaik. Sekian dan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan selama presentasi ini. Kita telah mengeksplorasi berbagai aspek penting dari manajemen strategi, mulai dari analisis lingkungan bisnis hingga implementasi dan evaluasi strategi. Harapannya pemahaman yang telah kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.